Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, salam pelayanan sekolah minggu dimanapun berada. Tetaplah semangat dan setia melayani Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita melayani saat ini. Tetap berikan pelayanan yang terbaik ya Manginang ya. Dan mari tetap setia sermon, menggumuli firman Tuhan untuk kita khotbahkan kepada anak-anak tentunya. Garis bawahi kepada anak-anak. Hari ini jam itu sekolah minggu tanggal 14 Januari, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Sampai dengan ayat 9, Bapak Saudara-saudara, ada beberapa hal yang mau saya tekankan untuk kita sharing, kita gumuli, dan kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu. Amanginang, mungkin kita sudah familiar dengan teks ini ya. Di sini belum Abraham ya, jangan sampai salah menjelaskan Amanginangnya. Di sini di teks ini masih Abram, masih Sarai. Nanti baru Abraham dan Sarah ya. Nah, di sini Tuhan menyuruh Abram dan Sarai juga dibawanya pergi meninggalkan kampung halamannya ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan dia sendiri belum tahu di mana itu, bagaimana situasinya. Nah, hal pertama yang mau kita tekankan dari teks ini adalah mengenai masalah disuruh ya, Amanginangnya. Nah, mungkin kita bisa mereview kehidupan kita sejak dari kecil. Ayo, mengaku siapa dulu yang masa kanak-kanak ketika disuruh oleh bapak mamanya, ya mungkin ada beberapa alasan, tunggu dulu, ya tapi tidak dilakukan dan lain sebagainya. Ya, oh ya nu, ya mak, ya mak, sampai 3 kali, sampai marbete-bete mamanya ya. Atau sampai marah-marah bapaknya, baru ngeh gitu kan, langsung berangkat. Nah, di sini Bapak Ibu, Abram disuruh oleh Tuhan pergi meninggalkan orang tuanya, dan di sana tadi dikatakan, lalu pergilah Abram sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu kita supaya taat kepada perintah. Ya, tentunya perintah yang baik. Sama seperti di teks ini Tuhan berfirman, yang meninggalkan kampung halamannya, saudaranya, orang tuanya, ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, kita ajak anak-anak sekolah minggu kita untuk taat kepada perintah orang tua dan melaksanakan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Ya, dulu itu pernah saya disuruh untuk berjualan es sama mamaku kan begitu. Dan saya membantah, melawan. Ujung-ujungnya, wah, datang bapak, dikejar-kejarnya saya, kan begitu. Nah, artinya saya disuruh tapi tidak mau. Nah, jangan sampai begitu Manginangnya. Nah,
Anak-anak sekolah minggu kita harus taat kepada perintah orang tua. Terlebih, apalagi ya menginangnya terlebih kepada perintah Tuhan tentunya menginang. Ya. Nah, boleh kita kembangkan ini Mang. Itu tadi masih kisah kehidupan yang mungkin boleh saya ingat. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak di daerah kita masing-masing Mang ya? Nah, demikianlah kiranya anak Tuhan itu. Anak Tuhan harus taat kepada perintah orang tuanya. Anak Tuhan harus percaya dan taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Apalagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, haruslah kita yakin dan percaya atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, ada tadi di sana dikatakan di ayat berapa itu ya, dan engkau akan menjadi berkat, ayat 2. Nah ya, engkau akan menjadi berkat. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Abang Inang, ya sama seperti visi misi gereja kita HKBP, menjadi berkat bagi dunia. Nah, mari kita jelaskan ini kepada anak-anak sekolah minggu kita, Bang Inang. Apalagi orang besar mungkin ya, orang besar. Mereka harus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ya, Bang Inang, kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita, mereka juga bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Mereka juga bisa menjadi berkat bagi teman saudara-saudaranya. Mereka bisa menjadi berkat bagi tetangganya. Dengan cara apa? Ya, mau memberi, mau membantu, mau menolong, dan lain sebagainya. Nah, jadi kembangkanlah Bang Inang bagaimana porsi anak sekolah minggu menjadi berkat bagi sesamanya. Ya, Bang Inang ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di sana tadi dikatakan bahwa Abram berapa kali dia membuat mesbah bagi Tuhan. Yang pertama tadi di Betel juga ya, dibuat juga ya. Nah, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Itu di ayat 7. Dan di ayat 8 juga, dia mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, apa yang mau kita khotbahkan kepada anak-anak di sini, Bang Inang? Nah, Abram mendirikan mesbah dan memanggil nama Tuhan. Nah, dalam pemahaman iman percaya kita, memuji-muji Tuhan. Tidak lupa Abram mendirikan mesbah dan memuji Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan. Nah, maka mari kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dimanapun mereka berada. Tetaplah mereka memuji Tuhan. Tetaplah mereka memanggil nama Tuhan. Bagaimanapun situasi kehidupan itu yang mereka alami. Entah mereka sakit, entah mereka sedang menghadapi ujian, entah mereka sedang ada ya sesuatu hal yang mungkin menjadi pergumulan bagi anak-anak kita itu di tengah keluarga, tetaplah setia memanggil nama Tuhan dan memuji-muji nama Tuhan. Nah, ketiga hal ini boleh kita kembangkan Bang Enang di pelayanan kita masing-masing ya. Kembangkanlah sesuai dengan kreativitas kita Bang Enang. Kami hanya memberikan poin-poin yang mungkin bisa kita terima dan kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih untuk setiap komentar dan kerinduan dari Amang Inang. Sebisa mungkin kami akan tetap membuat video sermon singkat Jamida Sekolah Minggu ini. Tuhan memberkati, jangan lupa alat peraga dan perangkat-perangkat pelayanan sekolah minggu kita. Salam Sunedisis, God bless you, non-stop.